Halo semuanya, selamat datang di podcast Neri Safi. Hari ini kami Neri Safi akan membawakan podcast yang berjudul Jatuh Bangun Indonesia di Tengah Pandemi. Pada podcast kali ini, kami mengajak teman-teman sekalian untuk belajar bersama. Stay tune dan jangan lupa mendengarkan sampai akhir ya. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Aku sih sehat dong. Aku juga sehat, tapi bosan banget di rumah mulu. Tapi bener sih, di rumah mulu lama-lama bosen. Kira-kira kapan ya pandemi ini bisa selesai? Kalau masalah kapan selesai sih nggak tahu ya, tapi kita berharap aja semoga pandemi ini cepat berlalu. Tapi sebenarnya kenapa sih COVID di Indonesia itu nggak selesai-selesai? Kalau menurut aku sih, itu gara-gara masyarakat kita nggak mau nuruti aturan. Bener tuh, sampai-sampai negara lain menolak kedatangan WNI. Aku juga sempat dengar beberapa negara tuh bahkan menolak kedatangan warga negara mereka sendiri yang hendak pulang dari Indonesia. Kasian banget nggak sih? Wah, kalau sampai kayak gitu, emangnya separah apa sih? Aku pernah baca berita dari media asing yang menyebutkan kalau Indonesia tuh negara dengan penanganan COVID-19 terburuk. Loh, kok bisa sih yang menjadi terburuk? Soalnya, kemarin sekitar bulan Juli itu Indonesia sempat mencapai lebih dari 56.000 kasus positif baru hanya dalam sehari. Indonesia juga jadi negara peringkat teratas di kawasan Asia Tenggara yang memiliki jumlah kematian terbanyak akibat kasus COVID. Wah, serem banget sih. Tapi kan sekarang ini pemerintah udah mulai memberikan vaksin gratis. Bener tuh, vaksinasi yang diberikan pemerintah secara gratis tuh benar-benar membuat kemajuan bagi upaya penanganan COVID di Indonesia. Pemerintahan kita tuh baik banget ya, memberikan vaksinasi kepada seluruh rakyat secara gratis. Jadi semua rakyat bisa kebagian vaksin. Nah, dampak paling besar setelah adanya vaksin gratis adalah beberapa minggu lalu, Indonesia berhasil menurunkan kasus jumlah COVID-19 yang cukup besar hanya dalam 2 minggu. Emangnya turun jadi berapa? Sebelumnya kan Indonesia pernah 56.000 kasus baru dalam sehari tuh. Nah, baru-baru ini tuh turun jadi hanya sekitar 2.000 kasus per hari. Wah, turunnya drastis banget. Aku sampai kagum loh. Bahkan anggota parlemen dari Malaysia juga kagum loh, kok bisa gitu turun banyak banget hanya dalam 2 minggu. Padahal kan Indonesia termasuk negara dengan populasi yang sangat besar. Aku juga sempat baca kalau baru-baru ini Indonesia disebut sebagai negara dengan penanggulangan COVID-19 terbaik. Asik dong, berarti kita bisa mulai beraktivitas lagi seperti biasanya. Iya tuh, bener banget. Banyak orang yang udah kangen kondisi yang biasanya. Kondisi di mana kita bisa bebas beraktivitas. Aku pribadi sih dulu waktu awal-awal COVID masih ngerasa aneh gitu dalam menerapkan cara hidup baru. Aku juga rasanya aneh gitu, harus jaga jarak, nggak boleh jabat tangan, harus pakai masker kalau pergi-pergi. Masyarakat kita juga sampai sekarang pun masih aja ada yang nggak terima loh dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Oh, perubahan-perubahan yang kayak WFA, sekolah online, ibadah online gitu ya? Iya San, soalnya pandemi yang ada menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Ya contohnya kayak yang kamu sebutin tadi. Sering banget tuh aku lihat orang di jalan nggak pakai masker, nggak jaga jarak juga. Pokoknya kayak mengabaikan protokol kesehatan yang ada. Sebenarnya pemerintah tuh udah mengingatkan masyarakat kita untuk menerapkan pola kehidupan baru, tapi masyarakat Indonesia tuh masih terpaku pada kebiasaan lama mereka. Ya, sebenarnya tuh yang memaksa kita adalah keadaan yang ada. Tapi kalau kita pikir baik-baik, pola hidup baru ini tuh ada untungnya juga loh buat kita. Nah, bener, contohnya menguntungkan bagi mereka, para penjual barang online. Karena keadaan yang memaksa kita untuk tetap stay at home. Sekarang ini banyak orang-orang yang melakukan transaksi jual beli secara online. Kalau ada jual beli online gitu kan juga memudahkan kita semua kan. Kita tinggal pencet-pencet, nggak perlu jalan kaki atau naik kendaraan dulu buat membeli sesuatu. Bener tuh, seiringnya berjalannya waktu, banyak banget perubahan yang ada di sekitar kita, apalagi perubahan yang berkaitan dengan teknologi. Contohnya kayak sekolah secara virtual, secara nggak langsung kita juga belajar tentang kemajuan teknologi. Bener juga kamu, Nat. Cara belajar mengajar sekarang pun juga bervariasi. Tapi sekolah virtual yang pakai Zoom atau aplikasi lainnya itu jujur boros kuota banget. Bener juga sih, aku kadang kepikiran sama mereka yang kurang berkecukupan. Kalau sekolah virtual gini terus, apa nggak merugikan mereka gitu? Nah, pemerintah kan sekarang juga udah menyediakan pulsa gratis buat kita para pelajar. Bahkan para guru dan dosen pun juga dapat loh. Lumayan tuh buat ngebantu kita dalam menjalani proses sekolah online. Bener juga tuh, apalagi bagi mereka yang tidak berkecukupan tapi masih mau sekolah.
Tapi kira-kira kenapa ya pemerintah kok mau-mau aja gitu bagi-bagi pulsa atau kuota gratis gitu? Namanya juga pemerintah, pastilah tugasnya memeratakan pembangunan negara mereka. Jadi ibaratnya kayak satu orang makan, semuanya ikut makan, gitu loh. Apalagi kuota atau pulsa gratis yang dibagikan itu kan juga buat sekolah. Jadi pemerintah mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Jadi bisa dibilang agar semua bisa mendapatkan pendidikan yang sama dan layak. Ngomong-ngomong, kuota gratisnya itu setiap orang dapat berapa sih? Kalau itu tergantung tingkat pendidikannya sih. Oh, berarti menyesuaikan kebutuhannya gitu ya? Nah, bener kamu Nat. Kalau murid TK, SD, SMP, SMA, itu per orang kira-kira dapat 7-10 giga lah. Tapi kalau untuk mahasiswa itu kira-kira per orang dapat 15 giga. Kalau untuk pembimbing mereka kisaran 12-17 giga per orangnya, tergantung jenjang pendidikannya yang mereka ajar. Dan itu sifatnya semua dapat tanpa terkecuali. Dari banyaknya orang yang masih menempuh pendidikan, kira-kira yang paling banyak menerima bantuan pulsa atau kuota itu ada di jenjang pendidikan apa ya? Aku bacain dari data yang aku dapat ya, jumlah penerimanya sekitar 27,3 juta. 11.377.504 dari SD, 5.323.548 dari SMP, 3.124.361 dari SMA, 3.628.027 dari SMK, 846.360 dari PAUD, 26.525 dari pendidikan kesetaraan, 29.050 dari SLB, 2.005.781 dari mahasiswa, 1.358.959 dari guru, dan 125.099 dari dosen. Jadi kalau dilihat dari datanya, berarti penerima paling banyak itu ada pada jenjang sekolah SD. Karena kan jumlah angkanya yang paling besar. Dan kalau di rata-rata jumlah orang yang mendapatkan kuota atau pulsa gratis ini 2.724.521 orang ya. Betul, walaupun jumlah orang yang menerima belum terlalu banyak, tapi itu membantu kita banget di masa pandemi ini. Berarti kalau semua serba online gini, para penjual pulsa jadi banyak pembeli dong. Bener tuh, para penjual online shop juga sekarang ini pasti banyak orderan, apalagi perusahaan obat-obatan tuh sekarang pasti naik drastis penjualan mereka. Nat, emang contohnya apa Nat? Nih ya, aku bacain berita dari salah satu perusahaan obat-obatan yang sedang mengalami kenaikan penjualan. Ini aku ambil dari berita tentang PT Indofarma. Tapi sebelumnya aku bacainnya mau pakai versi yang beda. Versi beda? Emang beda gimana? Iya dong, beda, biar keren. Jadi aku mau bacain beritanya pakai bahasa Inggris biar kece gitu. Yaudahlah, terserah kamu Nat. Tapi nanti habis bacain beritanya, kamu jelasin ke kita apa inti dari berita itu. Oke, siap. Aku mau mulai ya. I took this news from antaranews.com with Indofarma pursues achieving COVID-19 drug production target by September. As the title, Indofarma is pursuing the production target of COVID-19 therapeutic drugs, remdesivir, oseltamivir, and ivermectin, to be achieved during the July until September 2021 period in Indonesia. The vial form of remdesivir is still imported. We are producing oseltamivir in capsule form in the country, said Arif Pramuhanto, Indofarma President Director. Remdesivir is still obtained through imports from India. 140,000 vials are scheduled arrive here on Sunday, July 11. Pramuhanto confirmed. For the oseltamivir type, Indofarma will produce approximately 5 million capsules per month until August and September 2021. Such medicines have been scheduled to be produced
due to the current surge in demand. Indofarma is also boosting its production capacity of the ivermectin type of therapeutic drugs for COVID-19 patients. During this month, up to 8 million pills of ivermectin will be produced. And next month, we will add some facilities to help double its production di Rima. Udah Nat, coba sekarang kamu jelasin deh intisari dari berita itu ke kita. Jadi beritanya itu tadi tentang PT Indofarma yang akan memproduksi lebih banyak lagi obat-obatan untuk COVID-19. Contohnya kayak obat remdesivir, oseltamivir, dan ivermectin. Untuk obat yang remdesivir itu sekarang ini kita masih impor dari India. Nah, kemudian PT Indofarma mau coba produksi sendiri aja gitu. Indofarma juga menargetkan untuk bisa memproduksi obat oseltamivir 5 juta botol setiap bulannya hingga Agustus dan September. Jadi intinya tuh PT Indofarma mau coba produksi obat-obatan COVID-19 untuk kita sendiri tanpa harus melakukan impor barang gitu ya. Wah, berarti PT Indofarma bakal dapat keuntungan yang besar nih. Emang alasannya apa? Kan cuma produksi obat. Perusahaan obat lainnya mah juga bisa. Bukan gitu, tadi kan Renat bilang ada 3 obat-obatan yang bakal diproduksi sama PT Indofarma. Dan ketiga obat itu sama-sama buat penanggulangan COVID-19. Jadi mesti banyak yang pesan ke mereka. Iya juga ya. Jadi intinya PT Indofarma itu bisa untung besar karena menyediakan kebutuhan masyarakat yang termasuk penting dalam keadaan seperti ini. Keuangan PT Indofarma pasti naik drastis, apalagi sekarang PT Indofarma ikut turun tangan memproduksi obat-obatan buat COVID-19, pasti untungnya besar tuh. Coba deh lihat laporan keuangan dari PT Indofarma yang aku dapat dari internet. Bisa dilihat tuh perbandingan kerugian dan laba yang mereka dapat. Iya bener, sampai ada yang rugi miliaran tuh. Dari data itu, pada periode Maret 2020, mereka mengalami kerugian yang cukup besar, bahkan sampai rugi lebih dari 20 miliar. Tapi pada periode Maret 2021, mereka mengalami keuntungan yang sangat besar. Mereka berhasil meraup untung lebih dari 100 miliar. Mereka memperoleh laba bruto sekitar 100 miliar, laba usaha sekitar 15 miliar, dan laba sebelum pajak sekitar 3 miliar. Wah, habis rugi miliaran, sekarang jadi untuk miliaran. Keuntungan labanya bukan main. Tapi San, itu kok ada laba tahun berjalan, emang itu maksudnya apa? Itu kalau nggak salah sama aja kayak laba bersih. Iya benar, jadi laba bersih itu artinya hasil akhir yang diperoleh setelah seluruh jumlah penjualan bersih dikurangi oleh biaya-biaya yang ada gitu. Yang awalnya mengalami kerugian laba tahunan sekitar 21 miliar, kemudian pada periode Maret 2021, mereka mengalami keuntungan sekitar 1 miliar. Benar-benar jatuh bangunnya luar biasa tuh. Dengan memproduksi obat-obatan sendiri, mereka juga mengurangi kegiatan impor barang dari negara lain. Berarti dengan berkurangnya kegiatan impor negara kita, penggunaan uang negara kita juga jadi berkurang dong. Bisa banget tuh dengan kita mengurangi penggunaan uang negara, siapa tahu suatu hari nanti bisa digunakan untuk hal lain yang untuk mencukupi kebutuhan negara kita. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, pemerintah sedang berjuang keras untuk menangani banyak hal. Salah satunya untuk memperbaiki perekonomian negara. Pemerintahan negara kita itu benar-benar bekerja keras sekarang ini. Kita sebagai rakyat harus mendukung segala upaya pemerintah untuk memajukan negara kita. Itu kan juga untuk kebaikan kita bersama. Bener tuh, demi kebaikan bersama kita harus bekerja sama dengan pemerintah. Guys, kira-kira kita mau bahas apa lagi nih? Emangnya kenapa Nev kok kayaknya buru-buru? Kalau udah nggak bahas apa-apa lagi, aku mau duluan nih. Lu, mau kemana? Biasa, mau nganterin orderan mama aku. Orderan apa emangnya? Adalah pokoknya. Ya udahlah, berhubung Neville mau pergi, kita udahin aja sekalian yuk.
Ya udah, buat kalian para pendengar yang sudah mendengarkan sampai akhir, terima kasih banyak ya. Semoga kegiatan kita belajar bersama ini bisa berguna bagi kita suatu saat nanti. Kami, Nero Safi, izin pamit undur diri ya guys. Bye-bye. Bye-bye semuanya. See you next time. Bye-bye.